Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ah bi hasanah ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada sehat, alhamdulillah ya, dan masih dan insyaallah selalu dilindungi dari penyakit-penyakit yang ada sekarang ya, terutama penyakit yang sedang melanda dunia, itu corona ya. Mudah-mudahan kita semua nggak kena ya, riut namun kena maliut ya. Tapi insyaallah sih kita mah dilindungi ya, asal mengikuti olahraga dan sebagainya ya. Jangan pagi-pagi pagi sampai siang tidur, udah sholat zuhur tidur lagi, asar tidur lagi, kacau deh ya itu. Ternyata setelah dirasa-rasa, banyak orang yang ketika sholat subuh gitu ya, bangun terus baca Quran, itu akan banyak perubahan. Sok deh, fenomena sekarang yang di YouTube itu sedekah terlihat yang dilakukan oleh seorang artis, itu Mbak Imbong. Itu kalau antum pernah lihat, Mbak Imbong itu sama istrinya pernah diwawancara sama dua artis juga, yang suami istri, yang dulu pernah main Cinta Fitri itu apa? Tengku Wisnu. Itu diwawancara tuh Mbak Imbong. Ternyata dia pernah mengalami satu kondisi yang paling bawah, utang 1,5 miliar dan sebagainya. Terus teman-temannya tiap hari gitu. Jadi kalau bukan sikap ya, kegiatan sehari-harinya salah satunya adalah nungguin azan sholat berjamaah gitu. Memang agak berat sih ya, terutama memang subuh sih. Kalau ternyata kita bisa bangun dan berjamaah di masjid, dipaksakan. Tapi kalaupun tidak, itu kita usahakan berjamaah. Kalaupun misalnya udah mentok-mentoknya, jangan sampai ketinggalan sholat subuh gitu. Mentok-mentoknya. Terus ditambah dengan baca Quran. Nanti lihat ya, kalau istiqomah akan ada yang berubah. Nanti lihat ya, insyaallah. Bahkan keinginan yang hanya terbersit di dalam hati, Allah pasti dengar ya. Nanti dikasih deh. Sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, itu dikasih ya, insyaallah. Nah, sebentar lagi juga Idul Adha, dan memang kebanyakan di bulan-bulan itu sebelum dan sesudahnya itu memang banyak yang nikah gitu. Dan nikah ini terkait dengan hubungan suami istri yang harus diakhiri atau ditutup dengan mandi wajib. Ini banyak orang juga yang belum tahu, termasuk ketika anak ngajar di SMA tertentu, nggak akan disebutin ya SMA mana ya.
mereka nggak tahu bahwa mandi wajib itu adalah hanya air saja. Mereka nggak tahu. Itu kan jadi fatal. Tapi kalau nggak tahu biasanya memang dimaafkan oleh Allah. Sah-sah aja jadinya. Jatuhnya jadi sah. Nah, terkait dengan mandi wajib ada 3 hal yang harus dilakukan. Mandi wajib itu. Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Nah, niat. Ini hal yang wajib dilakukan ya, niat ya. Niat itu sendiri dilakukan pada saat basuhan pertama. Kalau sudah membasuh baru niat, diulang basuhannya. Basuh, udah basuh nih. Niatnya belum, terus niat. Nggak bisa. Jadi pada saat dibasuh itu sambil niat gitu ya. Pada saat dibasuh. Di sebelah mana terserah, sebelah mana aja. Yang penting basuhan pertama gitu. Nah, sekali lagi basuhan pertama ya, bukan basuhan ke berapa, bukan. Itu an-niyat. Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhulillah. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardhukan Allah Ta'ala. Itu juga penting ya. Saya Arabnya kagak bisa, gimana? Indonesia aja dah. Indonesia aja nggak apa-apa, dalam hati. Gitu ya. Tapi mulutnya agak bergumam gitu. Ya kan ada orang yang sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Udah Indonesia aja, nggak apa-apa, udah mati ya. Gitu. Apalagi pas fardholillahi ta'alanya kencing ini. Tetangga sebelah tahu. Fardholillahi ta'ala. Cuman diwajib. Komen dari kita. Ini penting. Karena di dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat. Makanya yang fenomena sedekah itu, yang Mbak Imbong itu kan ada yang apa sih? Mengkritik komentar. Wah, sedekah kok dilihat-liatin? Gitu ya. Padahal sedekah itu Allah dan Rasulnya memang sudah kasih kurikulumnya. Artinya apa? Boleh diperlihatkan, boleh sembunyi, dua-duanya boleh. Cuman ada cumannya. Kalau sembunyi-sembunyi itu lebih aman biasanya. Artinya apa? Nggak ada gimana-gimana gitu kan, nggak dilihat, nggak kelihatan. Jadi nggak gimana-gimana. Nggak ada siapa-siapa, tung ke kotak, udah beres. Tapi kalau dilihat itu pun boleh. Cuman balik lagi, itu rentan dengan niat yang kurang baik. Bagi yang melihat teman atau siapapun yang sedang bersedekah ataupun lagi sholat dan sebagainya, itu husnudzon dimunculkan. Bagi yang melakukannya, memperlihatkan atau ternyata terlihat ibadahnya, terlihat sedekahnya, niatnya dibenarin. Gitu. Ya. Karena itu kan rentan sebenarnya. Gini, ini Mbak Imbong kan suka gitu ya, dia jadi gembel, jadi apa, ngasih dan sebagainya. Ya, hampir mungkin sekitar berapa puluh persen, 50% ke atas kayaknya itu sedekah dia kayak gitu tuh. Waktu itu Anda juga pernah lihat, jadi ada yang hutangnya dibayarin sama Mbak Imbong, langsung ditransfer. Berapa? Tanyain ke yang kamu hutang. 4 juta dikirim, 5 juta dikirim, 10 juta lebih hutangnya dibayarin. Jadi sedekah boleh diperlihatkan alias memang terlihat atau sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh. Jangan sampai salah kaprah nantinya. Nggak boleh terlihat. Nah, bagi yang terlihat bisa jadi niatnya adalah untuk mengajak teman-temannya bersedekah. Bagi yang terlihat sholat duha, bisa jadi dia mengajak teman-temannya buat sholat duha. Gitu. Jangan diklaim. Innamal a'malu binniyat. Kedua,
izalatul najasati in kanat ala badani. Izalatul najasati in kanat. Pakai syakal nggak? Pakai Oh, nggak pakai ya nggak apa-apa. Artinya translate-nya Ustaz. Translate. Translate. Bahasa Inggris. Menghilangkan najis kalau ada inkanat ala badannya, kalau ada di badannya. Nah, Imam Ar-Rafi'i itu mengatakan bagusnya 2 kali. Tapi ada Imam Syafi'i kalau tidak salah, ada ulama lain lah, lupa lagi, itu cuman sekali. Dan ternyata kalau najis hukmiyah itu yang nggak kelihatan najisnya, itu sekali saja sudah cukup. Tapi kalau yang terlihat, alangkah baiknya beberapa kali, minimal lah 2 kali dan sebagainya gitu ya. Intinya ketika kita lagi mandi wajib dan ada najis yang masih menempel, itu dibersihkan. Itu masuk ke niatnya itu ya, menghilangkan najis. Gitu. Dan ingat, sperma itu tidak najis ya. Jadi kalau misalnya nempel di sarungnya masih bisa buat sholat. Tapi suka gelut. Nah, rada bau gitu. Kan udah dikasih tahu waktu itu baunya seperti putih telur yang udah gimana gitu ya. Nah, ya baunya kayak gitulah. Tapi kayak bau panda. Ya, Sering sering kayaknya masuk ke situ juga. Jadi ya baunya emang kurang enak. Memang alangkah bagusnya langsung dicuci itu, jadi pakai lagi. Apalagi diperlihatkan udah mandi, udah mimpi basah diperlihatkan di depan. Wis, ente basah. Iya dong. Bangga. Bangga. Mimpi basah bangga. Tadi dikecupan mulai. Dikecupan tuh namun perempuan. Ini kalau ada najisnya, ya. Tapi kalaupun tidak ada najis ya tetap ada untuk menghilangkan najisnya. Nah, yang ketiga, isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Menyampaikan atau tersampainya air ke seluruh ila jami'i ke seluruh sya'ar itu rambut atau bulu-bulu, wal basyarati dan kulit. Jadi menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Baik cowok ataupun cewek, laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat yang rambutnya panjang, tebal, tebal itu harus diurai. Jadi nggak boleh ketika mandi wajib dikuncir atau diikat. Ya harus diurai. Siapa di telur gini-gini? Yang
Emang tenang ya. Ngintip. Anak pernah waktu kemarin yang pas liburan nyobain manjangin gitu ya. Baru sampai sini nih. Carekan. Bukan. Enggak betah. Iya. Gatel loh. Ada dana. Gatel. Kalau segini lewat ujian ya. Oh, udah lewat itu. Udah lulus itu ujiannya. Emang kalau nggak biasa emang gatel banget. Tapi kalau udah biasa asik enak. Iya. Semutin. Manis sih. Kayak orangnya ya. Burut. Masih riway. Ada Ustadz Jakatingkir lebih panjang dari antum segini. Pernah kenal Ustadz Jakatingkir? Ada tuh di YouTube juga. Segini rambutnya. Jadi kalau ceramah tuh udah pelah pakai jubah terus pakai jubah luar atau enggak? Yang kayak Habib gitu ke bawah gitu. Terus gayanya asik gitu. Rambut segini. Wih, Lama. Kayak Habib Bahar. Ya, kayak Habib Bahar gitu, kayak Habib Bahar. Mirip rambutnya. Keren lah pokoknya. Rambutnya pirang. Itu memang sunnahnya rambut itu sampai sini memang. Itu sunnah. Kalau ada yang manjangin sampai sini itu sunnah. Itu. Kalau lebih panjang lagi terserah itu mah ya. Dirajia. Nah, Kalau kan dirajakin yang kecil gitu semua. makanya tapi dilihat dari kondisi. Kalau pelajar kan dia punya dalil tuh. Kamu kenapa? Ibu ngaji. Ngaji. Ini rambut sampai sini sunnah. Kalau ibu nyuruh saya dipotong, ibu menyalahi sunnah. Masuknya udah kacau tuh, udah kacau. Finar. Makanya yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri kayak rambut panjang itu lihat kondisi gitu. Kalau nggak terkait dengan aturan apapun ya silakan. Kalau misalnya ternyata dia adalah seorang pekerja kantoran yang diharuskan rapi gitu ya, diharuskan rapi, terus dia ente kenapa keluar dari kantor? Kacau kantornya. Masa aneh sunnah kayak gini nggak boleh. Nah, ada beda tuh. Berarti dia tidak bisa mengklasifikasikan mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dikebelakangkan. Itu bukan berarti tidak boleh, tapi lihat kondisi. Nah itu sunnah tuh seperti itu. Dan ingat, tidak semua sunnah itu wajib. Memang ada sunnah yang wajib dalam tanda kutip ya. Yang sunnah ya sunnah, wajib ya wajib sebenarnya kan. Cuman ketika Rasul SAW melakukan sesuatu yang memang sudah dari sana yang wajib, ya wajib gitu. Tapi kalau misalnya kayak jenggot kayak gini kan ini sunnah, bukan wajib gitu. Rasul sholat 5 waktu? Sholat, tapi kan bukan sunnah, wajib gitu. Oh itu, ini panjang ya pembahasannya. Ya sekali lagi ketika kita melaksanakan sunnah, lihat kondisi, lihat kondisi. Seluruh rambut, termasuk rambut di sini, jenggot dan rambut yang lain. Nah, itu udah disebutkan ya. Harus nyarah mobil lah, udah tinggal lian ke mana gila. Ya. Nah, punten maaf, pada saat kita BAB itu kan kebuka. Nah, itu si mulut dari duburnya itu harus kena. Si mulutnya itu. Jadi ketika BAB tek, ini si mulutnya itu harus kena. Gitu. Berarti diusap ya? Diusap aja nggak apa-apa. Nggak usah dicolok di dalam, nggak usah. Kan udah jelas tapi juga. Kade. Asal ngajurus ya. Ini pandai kan takutnya kan. Gitu. Itu dan di area kubul dan dubur itu kan ada rambutnya. Nah, itu juga harus kena. Harus sampai airnya harus sampai. Ada orang-orang tertentu yang punya hormon buat numbuh rambut tuh lebih. Jadi tebal banget gitu ya. Nah, itu harus masuk tuh gitu ya. Orang Medan bisa. tipis itu harus kena air. Emang lebih enak tuh memang pakai shower. Ada orang timur
Gimbal ya. Itu yang gimbal itu maksudnya harus diusahakan banget nyampe ke kulit. Karena memang itu sudah satu kewajiban nyampe kulit gitu. Mau nggak mau gitu. Yang merasa gimbal ya ditelemkan ya yang tuh dikepang tuh, biasa ya. yang dikepang-kepang gitu. Yang dikepang-kepang juga Iya, buka aja Iya kan gimbal kan dikepang. Apa Kalau jadi kepang? Ada yang- kayak dikepang gitu. kayak dikepang tapi nggak dikepang sebenarnya. Emang kayak gitu apa jenis rambutnya kayak gitu. Ini kalau panjang gimbal nih kayaknya coba. Tuh. Jenis rambutnya Ya. itu. Gimbal ini. Jadi apalagi kalau misalnya yang apa sih namanya? Keriting, ikal itu kalau ikalnya tebal itu jadi mirip sama gimbal ketebalannya. Makanya harus sampai. Jadi kalau misalnya lagi pakai shower ataupun apa namanya keran itu harus benar-benar nyampe tuh airnya. Iya. Wal basyarati dan kulit. Nah, pokoknya rambut dan kulit. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum ke sunah-sunahnya? Kalau berendam gimana sih? Itu lebih enak sebenarnya berendam tuh. Nah, itu nggak mustahil tadi. Pertanyaannya airnya segimana dulu? Kan 2 kula ya. 2 kula lebih. Nah, jangan ngepas. Berendam gitu. 2 kula lebih. Kalau lebih. misalkan itu nggak apa-apa walaupun Nggak apa-apa, mandi wajib gitu. Mandi wajib di air banyak Oh. ya nggak apa-apa. Maka tapi harus satu apa namanya? Awalnya tuh satu siukan dulu buat niatnya. Iya. Buat niatnya. Misalnya yuk langsung gitu. Yuk. Iya. Nawaitul ghusl fil hadas. Ini kan sambil ngocor tuh. Nawaitul ghusl fil hadas. Aku niat gitu. Baru nyebur. Baru nyebur. Terus nanti wudunya gimana? Kan ada wudunya tuh. Nah, itu sunnah maksudnya. Itu masuknya sunnah. Nah, habis ini kita obrolin sunnah gitu. Nyebur langsung terus di dalam kan itu udah kena semua kan. Baru beberapa menit langsung keluar juga udah beres. Udah kena semua. Di kolam renang ya. Enak tuh di kolam renang. Apalagi kolam renang pribadinya. Cidepit, Cisadane. Oh, jebur itu ukurannya berapa meter kali berapa meter sih? Nah itu ada beberapa perbedaan pendapat. Cuman yang pasti satu hasta. Tapi hastanya apa? Hasta orang Indonesia atau hasta orang Arab? Gitu. Kan atas Hasta segini. masih gini. Ini hasta. Baru semeter. Ya kalau mau aman ya segini. Kalau mau aman. Nah, Dalamnya gitu. semua ke atas, ke samping. Gitu pokoknya yang ngotak kesininya Jadi kayak satu kamar hasta, gede. ke atasnya satu hasta. Kawacit 20 berarti. Di kamar mandi kawacit Gede. 3 raknya. Oh iya, gede. Gede. Memang kalau misalnya bikin rumah sendiri mah enak. Karena kita yang atur kan. Ini kamar mandi baknya gedein. Asik tuh kan. Gitu. 2 istri ini. Berarti kalau pakai bathtub juga bisa ya? 20 berarti bathtub itu. Nggak tahu tuh kalau tetap masuknya. Kayaknya nggak nyampe ya. Kan Kayaknya. banyak tuh ya. Sebenarnya sih kan tinggal dihitung ya. Kesini berapa terus bathtub tuh kan jadi segi panjang lah katakannya gitu. Ya, jadi volumenya sama nggak gitu. Nggak tahu tuh. Tapi kalau mau aman sih yang kotak aja kalau mau aman mah dan gede gitu. Jadi nggak usah satu hasta. Nggak usah. Gede gitu. Berendam di toilet tapi mah. Setelah airnya dipakai gitu langsung dibuang ya. Terserah itu mah. Ya kalau misalnya Maksudnya itu tuh mau dipakai mandi biasa gitu sorenya gitu pagi mandi aja. kan pertanyaannya gini. Kalau 2 kulah lebih itu kan masih bisa suci mensucikan. 2 kulah lebih ya, kita bicara 2 kulah lebih gitu. Suci mensucikan, bahkan masih bisa dipakai buat berwudu. Ngan rada aneh we. Iya, Bak gede. Mandi wajib di situ nyemplung gitu. Abis gitu buat wudu. tinggal dipakai buat keluarga yang mandi. Pas wudu gitu rambut apa ini? Bingung gitu. Cari aman aja sih. Iya, cari aman aja. Nggak usah yang aneh-aneh ya, nggak usah yang aneh. Gitu.
Kalau kita bicara sah atau tidaknya, secara fikih kalau 2 kula lebih ya sah, ya sah. Mau dipakai buat wudu sah gitu. Karena 2 kula lebih. Bikin kolam renang lah, jadi dia sendiri. Asik tuh kalau rumah punya kolam renang tuh asik. Ada mainnya sampai. Empangan nanti bawa. Empangan amin. Ada lapangan. Ini kan situ gede yang renang situ. Kayak yang berenang tadi muncul-muncul deh. Ayo narik. Aus. Bikin rumah ada satu. Jangan coba-coba lah set. Tengah-tengahnya ada rumah. Bahaya. Berarti Sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada kita ke sunnah ya. Nah sunnahnya ada 5. Panca sunnah. Ada ya? Ini mau dipoto? Foto nih. Nih, kalau enggak mau di langsung hapus nih. Nih foto nih. Apa-apa. Udah jadi orang wae. Bisi poho. Orang wae. Bisi poho. Arah gitu, bernyata Pak. Slow. Naik mandi. Sih, paham orang. Naik mandi. oh kan yang mandi. Sih. Manis tiap hari. Beda. Atas niatu. Ini sunah-sunahnya. Sunah-sunah. Nanti wudu juga ada. Membaca bismillah. Tapi belum gede-gede ting, kamar mandi kan. Bismillah. Kali Itu. Atas dalam hati aja. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtal. Setiap perkara yang baik, dalam kurung ya, yang baik doang loh. Jelek ngarampok bismillah nggak mungkin ya. Setiap perkara yang baik, kullu mri'in la yubda'u, tidak diawali, tidak dimulai, tidak dibuka. Fihi, di dalamnya, bi bismillah, dengan basmalah, fahuwa aqtal. Ia akan terputus. Terputus di situ ditafsirkan oleh ulama barokah. Terputus keberkahannya. Jadi nggak berkah. Dagang, nggak bismillah. Banyak sih laku, tapi kurang berkah. Bismillah. Kenapa nggak pakai bismillah? Mau kerja, nggak bismillah. Kerjanya lancar sih, tapi kurang berkah. Mau bisnis, nggak bismillah. Lancar sih bisnisnya, tapi kurang berkah. Karena nggak pakai bismillah. Bismillah itu kan artinya dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika melangkah itu ada Allah yang sedang melindungi. Asik ya? Dilindungi, diberkahi oleh Allah. Jadi kalau ada kesulitan dilancarin, kesulitan dilancarin. Asik. Ya. Sekarang gini deh. Kalau mau ini ceritanya, ini mau ceritanya. Ada satu gedung yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang penting. Terus antum datang. Assalamualaikum, Pak Penjaga. Waalaikumsalam. Maaf, Anda nggak boleh masuk. Pak, saya ada surat dari Pak Gubernur atau Pak Wali Kota. Kata Pak Bima, saya boleh masuk. Oh, benar? Ya, ini buktinya. Oh, silakan. Pakai nama saya, Pak. Bima Arya. Nama orang loh itu. Nama orang bisa masuk. Apalagi ini dengan bismillah, dengan nama Allah. Oh, apa yang nggak bisa? Nama orang aja bisa masuk. Iya kan? Iya, Masya Allah. Bismillah. Pokoknya kalau udah bismillah, maka lancar semua, insyaallah. Insyaallah. Nama wali kota aja dibawa lancar masuk ke gedung yang khusus, apalagi dengan nama Allah. Tapi jangan dicampur. Masuk ke gedung yang nggak boleh dimasuki oleh orang kecuali orang penting. Datang. Assalamualaikum, menjaga. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Penonjang. Bismillah. Ya nggak bisa masuk tetep.
Wah, sesuatu itu jangan dicampur-campur, kalau nggak bisa dicampur ya gitu. Penempatannya nggak pas gitu. Itu kan buat ke gedung khusus ya. Tetap mau bisa masuk tetap. Oh berarti Bismillahnya nggak fasih dong. Bismillahnya nggak oke dong Bismillahnya. Bismillahnya nggak mantap, nggak punya fungsi dong gitu. Bohong dong hadis Rasul. Bukan gitu. Bukan Bismillahnya, entenya yang nggak, ilmunya nggak ngepas kondisinya. Kemudian untuk ini wudhu yang tadi antum tanyain ya, wudhu masuknya ke sunnah. Iya mau wudhu boleh, nggak pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kapan wudhunya? Sebelum mandi wajib. Nanti aja habis mandi wajib. Ya terserah. Sekalian. Jadi kan kalau mandi wajib, wudhu terus mandi wajib, kemungkinan jadi batal lagi ya, karena kan menyentuh. Kalau tidak menyentuh gimana? Bisa juga sih sebenarnya. Yang kayak tadi tuh masuk ke kolam renang, atau kucurannya itu pastikan ke belahan-belahan yang kalau kita pegang itu batal, itu pastikan. Depan belakang pastikan, kucuran shower ya, pastikan tuh depan belakang tuh kena, tapi tangannya nggak nyentuh. Itu wudhunya batal nggak? Nggak batal. Ribet doang. Kita ngarannya nyusah. Ya kalau airnya gede mah showernya enak sih. Kalau kecil ribet. Kalau bisa yang mudah, kenapa harus yang sulit? Kembalikan ya Mas. Kan kritis biar semuanya jelas. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kemarin aja mau cek di wayar gratis. Gratis? Buat insyaallah. Apa yang naik? Pantesan gratis. Namanya Sandra, cuma gratis wae. Apa ada udang di balik lempe ya? Iya, enak. Udah tahu rumahnya. Boleh lah. Nah, ketiga. Sudah tingkat. Imrarul Bisa enggak? jadi adan jasadi. Ya bisa diartikan menyampaikan atau meraba gitu ya atas jasad atau atas badan gitu ya. Menyampaikan tangan atau meraba dengan menggunakan tangan gitu. Bisa meraba, menyampaikan gitu ya. Dan sebagainya. Tangan meraba ke badan. Meraba atau ya sampai lah Ke rambut. itu sunnah ya. Jadi kalau misalnya maaf ini shower terus gini doang nih. Nah itu nggak dapat pahala ini. Nggak dapat pahala ini. Karena dia tangannya kan gini kan. Woi itu gini aja. Kalau mandi wajib pas hujan panas. Oh, Bisa mandi wajib pas hujan. Sulit. Mungkin maksudnya kalau ternyata ketika sudah mimpi basah dan hujan gitu mungkin dia apakah bisa gitu. boleh
Hujan. Hujan. Gering. Karena mah isu. Pas kata Mungkin sebujan. satu langsung mandi ke taman mandi. Tapi kami mandi salin. Ada yang hilang. Itu jadi nggak dapat pahala sunnah ya kalau tangannya diem aja gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya di keteknya, di selangkangannya itu dapat pahala sunnah yang dijangkau oleh tangan gitu. Terus telinganya gini sebagainya. Mubadzir ya, tangan nggak dilakukan untuk melakukan yang sunnah, mubadzir jadinya nggak dapat pahala sunnahnya ya. Hujan nggak dapat pahala. Udah disambung doang. Kan ada temen lewat, ngapain? Mandi wajib. Jangan pakai celana. Iya. Kan airnya nyerap. Nyerap. Bentar, masa telanjang bulan? Pas benar. Kalau baru 3 tahun sih nggak apa-apa ya. Itu hanya. Enggak. Lu enggak bayar siramnya panjang enggak? Ya yakinlah kita pernah merasakan main hujan-hujanan waktu kecil, pernah merasakan. Bahkan mungkin maaf punten, kita cuma pakai celana dalam doang gitu ya waktu kecil gitu. Mungkin kita pernah merasakan. Tapi enggak pakai sama sekali. Celana baju. Ya waktu kecil mah nggak apa-apa ya. Ulah ayeuna hujanan tuh pakai celana. Masih muda. Sangat stres tadi. Jadi itu mendapat pahala sunnahnya. Yang keempat, Nih inget nih. Di mana Facebook dia nggak mau mandi bawa buku. Ketika apa di tahap-tahapannya. al-muwalat, terus menerus. Muwalat itu terus menerus, berkesinambungan. Jadi kalau misalnya di jeda juga itu nggak apa-apa. Kan ada aneh di jeda. Mandi wajib di jeda. Sudah nawaitul udah tidak saya kenapa baca. 1 jam kemudian lanjutin mandi wajibnya. Kada puncak kerja satu Gak apa-apa, tapi yang pertama nggak ada kerjaan. Kalau misalnya masih mau bisa lanjut mah ngapain gitu di jeda, ngopi heula. Gorengan heula, ngarokok heula, terus mandi ya. Nggak ada kerjaan jadinya. Kalau misalnya dilanjutkan dapat pahala mualah, terus menerus berkesinambungan gitu. Ya pokoknya intinya ya ada kerjaan lah kalau dihentikan mah. Terus yang terakhir terus menerus. Bismillah. Maraba ditambah. Tapi Mandi apa? Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu sunnah.
Tapi kalau mau dari kiri dulu, ya mangga, sah. Mau dari tengah mangga, sah. Dari bawah mangga, silakan. Dari mana aja. Dan basuhan pertama nggak harus dari atas. Basuhan pertama karena tangan kiri nggak apa-apa, sah. Tangan kanan. Itu. Basuhan pertama ketika niatnya ya. Oke, monggo. Cukup. Ada yang mau tanyakan? Bener? Bentar lagi. Iya, itu mau praktek itu harus apa? Mas apa? Iya. Iya, buat bang. Berarti ini yang cara-cara ini termasuk ke buat perempuan juga kan? Iya. Yang mana? Jadi Atau nggak ada perbedaan atau nggak ada. Laki-laki perempuan ya kayak gitu. Nah, karena tidak ada pengkhususan. Cuman mungkin bedanya ketika rambutnya panjang, perempuan kan lebih banyak yang panjang ya. Itu ya diurai aja, dilepas. Kalau lagi diurai gitu, kan rambut tuh suka ada yang rontok gitu ya. Itu kalau yang rontok itu ikut dicuci atau nggak usah? Nah, kalau Oh, iya, dalam iya. kitab Fathul Iya. Mu'in itu bagusnya ikut dicuci. Ketika udah dicuci mah mau dibuang ya terserah. Kalau udah dicuci mah itu. Bahkan ketika sebelum mandi kan ada istilah orang dulu makan ulah sok nyisiran mun keur haid mah gitu ya. Jangan suka sisir rambut kalau lagi haid. Nah, mungkin itu yang apa? Rontoknya itu. Nah, apakah yang rontoknya itu dikumpulkan terus diikut mandikan? Itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in alangkah baiknya bahasa itu. Alangkah baiknya diikut sertakan mandi wajib. Kalaupun tidak, ya monggo itu mah. Cuman kehati-hatiannya. Karena apa? Karena pada saat haid atau tidak suci, maka yang rontok itu pun sedang tidak suci. Yang rontok itu. Gitu. Alangkah baiknya dibawa. Ketika misalnya udah mandi wajib terus dicuci gitu doang itu udah niat terus dicuci buang lagi mau apa terserah itu mah gitu. Yang penting mah dibawa mandi gitu. Begitu juga laki-laki. Termasuk laki-laki juga kalau Iya. rontok gitu. Iya. Kalau kita nggak nyadar atau Ya nggak apa-apa kan nggak nyadar. Makanya kan di situ bukan kalau di Fathul Mu'in kan sepatutnya sebagusnya bahasanya gitu tadi Fathul Mu'in. Terus kalau mandi suka gini di sela-sela gitu. Nggak apa-apa. Di sela-sela. Nggak apa-apa. Mau pitulah makanya curang mandi. Iya, jadi kalau misalnya ternyata kita katakanlah misalnya habis sholat subuh tidur lagi misal gitu ya. Ternyata bangun-bangun ngimpi basah. Nah, jangan nunggu sampai zuhur. Zuhur bari jeung julna jam 2 deh. Itu. Jadi pagi mimpi basah bangun jam 8. Zuhur ada lagi nih. Ngopi lah. Kayak kamar dia. Sampai jam 2 baru mandi gitu. 5 menit mau adzan asar baru sholat zuhur. Gitu. Kan rada ribet gitu ya. Iya kalau umurnya nyampe si zuhur. Kalau kagak kan kagak enak ya malaikat menyambutnya. Sama yang mandi ya, jangan kata malaikat. Sama yang mandinya Amila bingung. Iya, jadi alangkah baiknya tidak ditunda. Alangkah baiknya tidak ditunda. Kalau malam-malam Jam 1 gitu. Apanya? misalkan nih ini mah yang udah nikah ya gitu kan. Habis berhubungan langsung mandi gitu. Nggak harus. Nanti aja menjelang subuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takut kalau misalnya langsung kan sakit. Sakit itu jam 1 malam kan. Ini kan harus kena semua tuh. Sakit nantinya. Itu kalau ada yang tahajud gimana? Tahajud ya mandi dulu. Jam 3 berarti kan. Mandi dulu. Misalnya suami istri sudah berhubungan badan jam 8 jam 9 misalnya gitu ya. Tidur, bangun jam 2:30 mau tahajud ya mandi dulu. Oh jam 2 berarti. Mandi dulu. Tapi segar menurut jam segitu.
Katanya sih seger. Tapi memang pernah ngerasain emang seger sih kalau badannya lagi sehat. Tapi kalau lagi kurang sehat biasanya gigil banget gitu kalau lagi kurang sehat. Bahkan ada di beberapa tempat itu kalau punya sungai, dekat sungai itu suka ke sungai katanya orang-orang desa itu jam 2 gitu. Yang mandi habis malam-malam tuh memang udah biasa, udah bangun tuh langsung ke sungai. Ngeri gimana gitu ya. Ya kan bawa ini biasanya kan. Bawa lampu tembak. Lampu tembak. Tapi kalau yang di desanya udah milenium HP. Pakai flash. Cara mandi ayah buaya kematat. Aduh, buaya mandinya di mana dulu? Ajakannya mandi ajakan. Ya mandinya di penangkaran buaya. Ada buaya darat. Masa buaya terus buaya. Dengar radio. Mandi ada buaya. Mandi di mana dulu ya Bang Komeng? Dari buaya darat. Dulu. Ya, gitu. Memang Tahu dong, Nek. pertanyaan seperti itu Buaya memang dijadiin penting. roti. Pertanyaan seperti itu memang penting. Jadi ketika misalnya apakah langsung mandi atau enggak gitu. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata berhubungan badannya jam 8 jam 9, apakah harus langsung mandi atau tidur dulu? Mau kalau mau tidur dulu terus pas bangun mandi gitu. Apa-apa. Ya. Dia nanya. Ada lagi? Ayo, sok. Katanya Pannya mau nanya. Habis sholat, ayo habis nikah. Sholat sunah dulu. Kalau ada adab-adabnya biasanya. Ya paling enggak ya baca doa, paling enggak. Paling tidak banget baca doa. Itu tuh nanya tadi. Iya. Ada mau ngarahin biar Enggak apa-apa. Tapi udah habis ini nyesel mana. Iya sih, nanya dulu. Sholat sunnah mutlak biasanya. Sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak kan nggak bisa tidak dihitung. Sholat sunnah mutlak kenapa disebut mutlak? Ya terserah itu mau berapa gitu. Minimal 2 rakaat. Sholat mutlak aja gitu. Memang itu step by step kalau pengen punya anak yang saleh-saleha. Jadi sebelum buat adonan itu harus bagus dulu step by step. Komposisinya gitu. Itu si Panegi nanya. Dari fisik gimana tuh? Apa? Kalau misalkan dari apa? Entah itu makannya apa, minumnya apa. Ya iya deh siapa? Nanti. Ya kan ini ilmu. Ya, oke. Itu doanya tadi. Kalau mau itunya mah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana mimma razaqtana. Tulis nih. Pohon di pohon. Rekaman deh. Nanti lamanya Di internet juga ada kayaknya deh. Coba deh. YouTube lihatnya. Doa habis akad yang Step-stepnya tahu nih. Step-stepnya apa dari itu nggak tanyain. Siapa Pak? Step-stepnya tuh mau itu jima. Ih, nanti aja itu. Nggak sholatnya apa doanya gitu. Habis itu doa lagi. Ini lo bakal bisikan gitu. Kan di sebelah kiri lagi ya. Ini sebelah kiri kamu ya. Kan ada ngomong. Baik. Cukup? Tidak ada lagi? Saya kan jam 9 ya kayaknya ya. Ya, cukup. Sudah jam 9. Semoga apa yang disampaikan tadi walaupun dengan canda tawa semoga bisa bermanfaat ya. Dan memang penting ngomongin kayak gini karena banyak orang juga yang nggak tahu tentang mandi wajib dan sebagainya ya. Kalau udah ada teorinya kan gampang nanti prakteknya gitu ya. Kalau nggak tahu prakteknya kan susah ya. Kita tutup, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi al hidayah wa taufiq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا